Iya, salah satunya itu. Ya, saat ini saya berada di Tlaga Nirmolo yang merupakan objek wisata yang paling tertinggi atau puncaknya ya Pak ya? Puncak di Kaliurang. Puncak yang ada di Kaliurang yang ini merupakan tempat istimewa bagi para begoes karena titik klimaknya di sini nih. Nah, saya ketemu dengan Pak Kepala apa ini Pak? Unit pariwisata Anindya yang memang mengelola objek wisata ini Pak. Oke Pak, dilihat dari pohon-pohonnya ini, kira-kira usia berapa ini Pak? Kalau dari usianya ini sudah pasti puluhan tahun ya. Puluhan tahun ya. Tahun, dan jenis-jenis pohonnya sudah cukup besar. Ada pohon damar, ada pohon pinus. Walaupun itu bukan epidemi dari Gunung Merapi, tapi artinya sudah menjadi ciri khas di Tlaga Nirmolo. Dan kita bisa lihat ini kawasan Tlaga Nirmolo ini adalah dulu ada jangkit tempat kolam. Ya itu bekas untuk ya Pak ya, loncat itu ya. Bekas loncat ya, loncat di kolam renang Tlaga Nirmolo. Yang sekarang kita gunakan tambah tutup karena untuk area parkir Pak. Karena mata air yang ada di daerah pegunungan di Kletak dan Candi itu kebetulan di sana kalau kemarau selalu kering, sehingga kita kesulitan mata air tersebut untuk memberikan pasokan ya, pasokan kepada kolam renang. Kolam renang. Jadi kolam renang ini di sini ini ditutup tahun berapa Pak? Kalau ditutupnya adalah ini tahun 2010 ditutup 2010 ya. Karena memang nggak ada pasokan airnya. Di pasokan air, dan kebetulan pas ada bencana Merapi ya. Tahun 2010. Oke Pak, terkait dengan pohon-pohon yang usianya sudah puluhan tahun itu Pak ya, berarti ini dulu dipilih oleh waktu itu adalah Belanda ya Pak ya? Iya. Menjadikan ini menjadi tempat wisata ya. Kalau kita di Jawa Barat ada puncak ya Pak ya. Kalau di Kaliurang ini kenapa dipilih ini? Apa alasannya? Ada dua benteng alami itu, Turgo dan Pelawangan itu, kalau seandainya terjadi letusan yang jarak luncurnya 4 km aman di sini atau gimana Pak? Kalau melihat dari sejarah yang ada ataupun tempat bangunan-bangunan yang ada, memang tempat ini paling nyaman. Paling nyaman ya Pak? Paling nyaman. Jadi kita buktikan bisa ada bangunan punya pesantren Taman Siswa, ya. Kemudian Hotel Merapi, Sigondo. Walaupun ini terbenteng oleh Gunung Pelawangan ya, di Tlaga Putri ini. Jadi, oke Pak, itu ada bangunan tua itu, bangunan apa itu Pak? Itu salah satu bangunan milik pesanggeran Taman Siswa sekarang. Taman Siswa. Itu usianya berapa itu Pak? Kalau usianya yang saya lihat dari gambar itu kan ada sejarahnya 1930 sudah bagus. 1930 itu sudah ada dan itu menjadi salah satu penopang dari kegiatan yang di Tlaga Nirmolo ini. Oke. Pak, jenis-jenis apa namanya ini yang di hutan ini Pak, ya. Ini yang ditanam apa aja Pak ya? Kalau yang kita lihat yang besar ini ya, adalah pohon damar. Kemudian ada pohon pinus, di bawah yang tinggi-tinggi itu pinus. Iya. Itu alasan jenis itu dipilih apa waktu itu oleh, mungkin kalau lihat dari literatur yang kita baca Pak dari Belanda waktu itu? Kalau literatur yang ada yang saya ketahui, damar itu kan bukan epidemi dari Merapi. Bukan epidemik ya, Merapi bukan ya. Epidemi dari Merapi. Itu kalau yang dijelaskan oleh pengelola Taman Nasional itu bukan epidemik dari Gunung Merapi, itu epidemik dari Eropa. Kayak pinus. Dibawa dari Eropa ya, itu gitu. Ya. Artinya mungkin dari Belanda sendiri bawa kan. Belanda. Ini yang berarti memang sengaja dipilih dari mereka sendiri ya waktu itu ya? Ya, salah satu hanya untuk penghijauan sebenarnya. Hanya untuk penghijauan. Tetapi yang mereka pikir penghijauan, tapi dari warga di sekitar sini bahwa itu juga mematikan salah satu mata air, mengurangi. Oh, justru malah mengurangi ya? Harusnya kalau kita berbicara soal kearifan lokal, bukan jenis itu ya? Bukan jenis itu, mungkin bisa pohon gayam, pohon beringin. Yang sering ditanam di masyarakat kita ya? Iya. Kemudian pohon gayam, pohon beringin, ada pohon-pohon yang bisa menahan air supaya tidak laju ke bawah. Oh, oke. Jadi ini yang menanam memang disengaja dibawa bibitnya dari Eropa ya, ditanam di sini malah justru mematikan sumber air ya. Iya, salah satunya tidak bisa menampung ya, mengurangi ya, tidak bisa menampung ya. Tidak bisa menampung. Nah kalau ini baru ya Pak ya? Kalau ini baru pinisium jenisnya ya. Pinisium ya, baru ya Pak ya. Ditanam oleh Anindya kali ini. Iya, ini tanaman oleh Anindya. Ini tanaman termasuk baru, kelengkeng baru, kemudian durian baru.
Kelengkeng tidak bisa berbuah di sini karena banyak Karena monyet. punya monyet ya. Ya, sehingga tidak bisa akan berbuah. Ada predator alami. Predator alami. Kita ke sana Pak, mungkin dari sana Pak. Apa sih fasilitas yang ada di sini sebelum ditutup Pak? Orang datang banyak ramai ke sini Pak. Iya, kalau saya bisa bantu jelaskan, kawasan yang gerbang itu adalah kawasan milik Taman Nasional Gunung Merapi. Iya. Kemudian kalau kawasan tanaman Gunung Merapi itu yang bisa menjelaskan semuanya Dari jalannya adalah Taman Nasional. Taman Nasional. Kalau kami adalah support pendukung dari kawasan Taman Taman Nasional. Nasional. Itu ada apa Pak di dalam Pak? Oh, di dalam ada gua Jepang, Mas. Oh, ada gua Jepang. Iya. Tapi ditutup ya Pak ya? Ditutup gua Jepang. Oh, ada gua Dan Jepang. di dalam juga ada tempat permainan-permainan yang disiapkan oleh teman-teman dari Taman Nasional. Dari Taman Nasional Gunung Merapi ya. Yang kantornya di bawah itu Pak ya? Di kantor di bawah. Oke. Jadi itu welcome tuh selamat datang Taman Nasional Gunung Merapi Park ya. Iya. Oke. Terus ini sejak 2010 ya. 2010 ditutup karena memang Telaga Nirmolonya. Kalau ini penutupan ini kawasan saat pandemi COVID-19. oh ya, ini kerangkaian dengan yang Telaga Putri ya Pak ya. Iya, rangkaian Telaga Putri. Rangkaian Telaga Putri ditutup memang karena untuk pembatasan sosial ya. Iya. Terkait dengan jaga jarak ya, sebagai antisipasi ini ya Pak, pandemi itu ya, mengurangi kerumunan ya Pak ya. Iya, mengurangi kerumunan ya Pak ya. Iya. Nah, kita bisa lihat dari luar itu kan ada tulisan Gua Jepang, kemudian Bukit Lawangan untuk memantau di Gunung Merapi pada saat itu. Oke. Jadi ini areanya ya milik Taman Nasional Gunung Merapi, ada Gua Jepang, Pelawangan Turgo, bisa lihat dari sini. Bisa ya. Bisa lihat di sini, dan dulu juga Ada termasuk rumah pohon, area bermain untuk ayunan dan lain-lain. ayunan dan lain-lain. Dan juga salah satu jalur pendakian ya Pak Edu ya. Jalur Yang paling pendakian- ekstrim. Yang paling ekstrim ya. Ya, jalur pendakian paling ekstrim. Dan dulu di sini juga sebelum dipindah pos pengamatannya ada di sana ya Pak ya. Di puncak Pelawangan. Puncak Pelawangan sana ya. Kurang lebih 1,5 kilo 1,5 kilo dari lokasi gitu. lokasi kita ini ya. Oke, ini kondisi saat ini ya, teman-teman sekalian bisa dilihat di layar ini. Nah, ini Ini bangunan bekas untuk kamar ganti kolam renang. kolam renang masih dipertahankan ya, masih dipertahankan, dan meskipun ini ditutup ya, tetap kebersihan adalah menjadi salah satu kegiatan rutinitas ya Pak ya. Ya, rutinitas. Rutinitas. Ini jalan apa sih Pak yang ini? Ini adalah jalan keluar masuknya saat masuk, ini pintu keluarnya dari Dari Taman sini. Nasional. Taman Nasional ya. Tapi sekarang dipusatkan jadi satu di gerbang utama. Satu gerbang utama. Ya. Pak, ini ada pohon apa ini Pak? Yang sini Pak? Kalau ini pohon aren, Aren ya. ya. Aren. Ini juga aren. Yang Aren. ini damar ya. Tadi Damar saya ya, katakan damar itu tadi ya. Ya. Damar yang memang dibawa dari Eropa ya. Kalau damar itu ciri khasnya kan bukan dari kita ya, Heeh. tapi bukan dari luar ya. Ini yang dibawa dari Eropa itu ya. Iya, damar. Ya sudah puluhan tahun usianya ya. Ini ada getahnya yang Ada getahnya di digores sini. karena kawasan Konservasi. Ya, pemirsa, demikian tadi kita bincang-bincang dengan Pak Wahyu ya Pak ya. Ya. Pak Wahyu ini kepala unit pariwisata PT Anindya yang memang pihak yang diserai untuk mengelola ya ya. wisata Telaga Nirmolo ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Selalu sehat. Dan selalu semangat. Amin. Terima kasih Pak Wahyu ya. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu.